Inilah kisah kerinduan ular di Gua Sur. Beribu-ribu tahun menunggu ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju kota Madinah. Ketaatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bersungguh-sungguh dan penuh hadap teruji mulai dari kediaman beliau yang seharusnya arah perjalanannya ke utara, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak bertanya, ia mengikuti saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hati Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya ada cinta dan percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut, yang tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, dan sudah sampai, berhenti di depan Gua Sur. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki gua, Abu Bakar mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga dalam tidurnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya penuh waspada. Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan ini, namun keinginan itu dinyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia membangunkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak-gerak sedikit pun. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular itu menjalar dengan cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa menahan isak dan tangis. Ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan aku?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapakah engkau meneteskan air mata?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Seekor ular baru saja menggigitku, wahai ya Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu
Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan. Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkat mukjizat beliau. Ular berkata, "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk ke surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Tuhanku, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu dengan mata kecintaan." Lanjut sang ular, "Hai ular, silahkan pergi ke Gua Sur. Tunggulah di sana. Kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Rasulullah, ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan dan kecintaan untuk berjumpa dengan engkau, ya Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ditutup oleh Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab sang ular. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lihatlah aku, pandanglah wajahku." Kemudian sang ular pun memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Tuhan semesta alam, penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawarkan pangkuannya untuk beristirahat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggeleng kuat-kuat. Abu Bakar tak akan rela dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Itulah kisah kerinduan ular di Gua Sur. Beribu-ribu tahun menunggu, ingin bertemu kekasih Allah, ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.